Selamat datang di Cuan Community by JOC Sekuritas Cabang Daan Moke Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini ternyata hijau ya. Hijau menguat 0,3% sih. Tutup di 6606,18. Candlenya sih lebih ke indecision. Saya lebih senang bilangnya ini indecision aja. Meskipun body candle hari ini yang kecil dan shadow candlenya jauh lebih panjang atau gede dibandingkan dengan body candlenya ya. Body candle hari ini berada di dalam body candle hari sebelumnya, lower high lower low juga, tapi belum breakdown 6,5. Cuman IHSG tutup di 6600-an ini, 6606 ini itu hasil dari kempes karena tadi sempat naik sampai ke 6682,87 di sesi 1 ya. Dan ternyata sempat turun sampai ke 6547,24 di sesi 2-nya. Alhamdulillahnya membal dikit jadi shadow bawah dan tutupan di 6606. Ya kalau tutupannya kayak gini sih skenario terdekatnya selain breakdown 6500 ya. Maksud saya skenario paling optimisnya itu sideways aja kali ya di range 6500-an dan 6909 ini sih di high bulan Februari. Oh bukan ding, high tanggal 18 Februari, bukan highest Februari tapi high tanggal 18 Februarinya. Nah, kecuali berhasil breakout 6900 atau ke atas 7000 baru kemungkinan lebih oke sih IHSG-nya. Dan sementara ini memang peluang untuk breakdown 6500 jadi sedikit lebih kecil karena tutupannya indecision, kecuali besok merah ya, atau malah besok sekalian di breakdown. Jadi memang perlu dalam waktu dekat ini kita perlu perlu lihat dulu seperti apa di dalam waktu dekat di minggu ini terutama ya. Biasanya sih market kayak gini nih banyak yang nyangkut. Nah, yang banyak ditanyain dan banyak juga yang masuk ke saya pertanyaannya, ini enaknya diapain, terutama di saham-saham perbankan, terutama BCA. Nah, BCA misal nih modal 10.000 atau lebih atas atau bahkan mungkin 10.800, 10.900 dipucuk dong berarti ya. Mudah-mudahan jangan ada yang punya di situ lah. Ya ada sih harusnya. Tapi ya intinya adalah di market yang lagi bearish, di trend yang lagi bearish, kalau sahamnya ini saham yang oke, misal kayak saham perbankan kayak gini, saham bank-bank gede, Himbara plus BCA gitu ya. Saya lebih prefer Himbaranya, Mandiri, Bank Negara dan Bank Rakyat plus BCA. Lebih strateginya itu lebih ke cari area-area mana untuk beli lagi, untuk average harganya supaya harga untuk averaging supaya harga average-nya jadi bisa lebih turun gitu ya. Kalau mau di trading kan boleh, kalau bisa ngawasin. Tapi kalau misalnya sibuk nggak ada waktu, ya udah di di averaging aja. Tinggal cari area-areanya. Nah, pertanyaannya kalau punya barang di area 10 ribuan atau lebih atas si BBCA misalnya, ntar kita bahas banking yang lainnya tapi nggak semua. BBCA kalau punya barang 10 ribuan atau lebih atas, sekarang ini enaknya ngapain? Kalau kemarin ada strategi BBCA kalau misalnya pengen trading ya stop lossnya kalau tutup di bawah 8775. Ternyata hari ini sempat turun ke bawah 8775 tapi nggak tutup di bawah 8775. Jadi harusnya ini nggak jadi closing hari ini, nggak jadi sinyal untuk sell atau cut loss gitu ya. Jadi kalau misalnya masih mau beli boleh, dan level kan nggak ada cok nih, nggak ada change of character, strukturnya masih bisa dianggap ini masih uptrend lah, yang struktur uptrendnya masih dipakai. Nah, level coknya atau change of characternya tuh geser karena hari ini 8775 nya ditembus pakai buntut doang gitu ya, close-nya nggak di bawah 8775, jadi level coknya itu harus tutup di bawah 8725, minimal di 8700. Jadi kalau misalnya belum punya barang, atau bukan belum punya barang, ini kan bahas yang nyangkut ya, nyangkut modal 10 ribuan atau lebih. Nah, sebenarnya kalau modal di 10 ribu, harga di sekian ini belum terlalu banyak sih ya. Berapa persen berarti? Dari anggap aja 10 ribu itu di sini
sekarang ya misal di 8725. Mana nih kok nggak keluar? 12%-an. Jadi nggak terlalu banyak. Ya oke sih, untuk BBCA minus 10% emang udah berasa. Nah jadi maksud saya adalah sudah boleh beli, sudah boleh di averaging. Kalau modalnya di bawah 10.000 atau averaging harga-harga rata-ratanya di bawah 10.000, nggak ada salahnya nunggu lebih bawah supaya nggak terlalu deket gitu ya, atau pembelian terakhir di bawah 10.000 nggak ada salahnya tunggu di area lebih bawah. Kalau modal atau terakhir belinya itu di 10.000 atau lebih atas, harga sekarang ini sebenarnya boleh beli, nggak apa-apa beli. Dan ternyata kalau ternyata breakdown 8725, enaknya ngantri di mana lagi? Enaknya ngantri di area ini. Ini ada area order block di sini 8300-an, 8350. Oke lah 8400 biar enak dihafal angkanya. Boleh, nggak apa-apa. Sebentar, ini outside bar. Ya 8400-an lah atau 8,5 lah ya, 8,5 lah. 8,5, 8400 ini kan ada area gap nih belum ditutup. 8400 sampai 8300-an tadi ya. Itu boleh ditungguin di situ, dibeli di situ boleh karena itu area order block. Di bawahnya lagi ada nggak ya? Ada sih. Di bawahnya lagi itu ada areanya. Bentar. Ini nggak ada imbalance, berarti yang ini nih. Nah, tak tandain warna hijau aja. Oke, situ ya, 8200. Apakah ke sana? Saya juga nggak tahu. Maksudnya dalam waktu dekat ini apakah ke sana saya juga nggak tahu. Yang jelas, selama nggak turun dan tutup di bawah 8725 dalam waktu dekat ke depan, berarti peluang untuk ke 8200, apalagi 8200 ya, ke 8500 aja itu masih cukup, masih relatif kecil gitu maksudnya. Mudah-mudahan ada pantulan. Kalau misalnya mau trading boleh gitu. Dan strategi berikutnya di tradingin itu maksudnya misal sekarang beli nih, ini kan candlenya lebih indecision ya. Dibeli misalnya karena boleh juga dibeli di area sekarang, dibeli terus misal naik ke area 9.350 atau 9.600 dijual dulu, yang dibeli di bawah itu boleh. Jadi kan nanti ketika belum ada setup atau harganya turun lagi di bawah harga jual yang terakhir tadi, dibeli lagi itu boleh. Kalau ada waktu buat mantau. Kalau nggak ada, strategi yang paling aman ya nunggu di area belinya lagi aja. Jadi itu salah satu strategi trading atau investing di market yang lagi bearish, lagi downtrend. Cari saham-saham big cap, saham-saham yang fundamentalnya bagus, misalnya ya banking BCA, Mandiri, Bank Negara, Bank Rakyat. Kemudian cari area-area POI-nya, order block, terus order flow, order block dan segala macamnya. Kemudian cari strukturnya. Kalau misalnya strukturnya masih uptrend, nah itu masih oke kayak si BBCA ini ya. Nah itu semua tadi POI yang saya jelasin tadi, itu saya bilang tadi barusan itu akan kami jelaskan secara rinci di workshop yang akan kami adakan di bulan April nanti, workshop SMC dan Fibo Cuan. Sekaligus kita jelasin cara mapping struktur marketnya. Kemudian kalau penasaran workshopnya kayak apa, datang dulu aja di pre-kelasnya, gratis pre-kelasnya besok hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Daftarnya ada di situ bit.ly/daftar pre-kelas situ ya. Dan di deskripsi di bawah juga ada. Klik aja linknya langsung di situ ada. Lanjut, itu BBCA-nya. Sekarang kita bahas bank lainnya yang sempat masuk rekomendasi dan masih masuk di dalam list, yaitu Bank Rakyat. Nah, si Bank Rakyat kemarin itu kan strateginya, saya bahas stop loss-nya aja ya. Kalau beli kayaknya udah ada yang beli dari misal 4.000-an atau kemarin terakhir di berapa itu 3900-an ya, 3920. Stop loss-nya itu kan di bawah 3800 dan hari ini memang sempat turun ke bawah 3800, low-nya sempat di 3760 kan. Tapi tutupan di 3820 dan cenderung indecision juga candlenya.
Eh, Memang kalau tutup di bawah 3800 ini ada break structure dan lanjut downtrend, tapi karena ditembus cuman pakai shadow, jadi level choknya itu turun di 3760, sorry. Terus pertanyaannya, gimana kalau udah punya barang modal atas dan nyangkut? Kalau punya barang modal atas dan nyangkut, silakan cari area, strateginya sama lah, cari area belinya lagi di bawah, yaitu ini sih kayaknya udah tak tandain, belum ding. Sini ternyata belum. Area belinya lagi ini ada area order block di sini. Jadi tungguin di 3580. Itu jawabannya. Atau mau di tradingin, ini kan ada tanda rebound, misal punya barang di 5 ribuan ya, misalnya di situ. Ini kan udah turun lumayan ya, sampai ke 3800-an. Mau dibeli sekarang boleh, terus harganya naik misal ke 4200 atau 4400, 4200 lah. Dijual dulu yang dibeli di 3820. Kemudian kalau ini sih kalau belum ada confirm dia bikin apa? Bikin ini level boss ya tadi yang di 3800 ya. Belum ada confirm bikin change of character, level choknya itu ada di masih atas berarti ya. Level choknya itu ada di berapa lagi? Sebentar. Ini pullback di atas ding. Masih atas. Saya buka trading view aja lah ya. Bank Rakyat. Gambarnya sih di sini. Nah, ini dia. Ini inducement level high value-nya masih di atas sih. Ya, sebelum atau selama nggak tutup di bawah 3800. 3 berapa tadi lo hari ini berapa sih? 3760 ya. Masih aman lah ya. Itu dan balik lagi kalau misalnya naik nggak ke atas 4400 juga peluang untuk lanjut ke 5000 itu juga masih kurang gede. Jadi kalau misalnya naik beli di sekarang nih naik di 4200-an atau 4300 atau 4400, jualan dulu boleh. Yang dibeli di harga bawah. Itu mungkin salah satu opsi untuk yang punya BBRI di modal atas 5000 ke atas gitu ya. Dan kalau ada waktu untuk pantau, kalau nggak ada ya udah di hold. Kalau misalnya mau beli sekarang ya boleh, ini masih boleh dibeli kok, boleh dibeli. Dan incer juga area beli di bawahnya, yaitu tadi di 3580 ya, di 3500-an gitu paling strateginya. Kemudian saham berikutnya ada BBNI. BBNI ini pernah masuk rekomendasi, saya lupa tanggalnya ya, kalau nggak salah sih di agak pertengahan agak awal Februari lah. Belinya di 4170, stop loss di bawah 4050 dan udah dapat barang waktu kemarin tanggal 25 Februari. Nah, ya udah masih aman di hold sih kalau ini udah ada sinyal bullish divergence. Mudah-mudahan berhasil naik dan tutup di atas 4880, itu level coknya karena strukturnya kan masih downtrend ya. Strukturnya masih downtrend, level high value-nya di 4880 sekaligus jadi level change of character. Jadi kalau naik dan tutup di atas 4880 ini strukturnya berubah, udah nggak downtrend lagi gitu. Jadi buat yang udah punya barang, beli dapat barang kemarin, di hold dulu aja nggak apa-apa selama nggak tutup di bawah 4050. Balik lagi pertanyaannya, kalau misalnya punya barang di harga atas di misal di atas 5000-an gitu ya, enaknya diapain? Enaknya kalau mau beli di harga sekarang ya nggak ada salahnya misalnya ditradingkan gitu ya. Strateginya tetap dua itu tadi, ditradingin boleh buat yang ada waktu mantau, ditradingin dengan stop loss ya di bawah 4050. Atau biasanya sih kalau beli BBN ini nggak mau pasang stop loss ya, beli bank-bank gede-gede ini biasanya nggak mau pasang stop loss ya. Intinya sih beli di area sekarang atau di 4200-an boleh, dengan target ya di 4600 atau 4800 dijual dulu yang beli di harga 4200-an atau 4300-an. Itu kalau ada waktu mantau. Kalau nggak ada ya udah di hold. Kalau ternyata breakdown 4050, nunggunya lagi itu di area sini. Ini ada order block weekly sih 3900.
Kalau kita persempit di daily, ada order blocknya jadi di area sini 3700-an ya. Ya 3710, 3720 lah, itulah area itu. Jadi di weekly-nya berapa tadi lupa. Masih di area order block weekly sih, 3900 ya. Ya 3900, 3700. Itu kurang lebih strateginya untuk si banking. Kalau Bank Mandiri tetap saya pilih strateginya tetap ya, saya pilih nunggu di agak bawah. Nunggu di 4700, 4600 minimal di situ. Lihat sinyal baru bikin strategi kalau ada sinyal. Itu sih. Kemudian kita bahas saham yang happy cuan dulu lah ya. Karena tadi waktu pagi-pagi kita fast trade itu ada yang kita dapat sesuatu di situ, kita dapat saham. Nah ini yang masuk ke happy cuan itu ada si Care itu hari ini menguat, tutup di 232, mantap. Dan tadi belinya di 210. Kalau misalnya masih ada barang nih ya, hari ini kan menguat 13%-an, lumayan kasih LIT sell atau trailing stop aja di 226 atau 220 lah paling bawahnya situ sih. Tadi juga dibahas ketika breakout 212 berpeluang lanjut uptrend. Dari kemarin-kemarin sih dibahas ini ada roman-romannya naik sih, ternyata benar 212 di breakout naik gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke. Nah kalau lihat weekly sih ini ada gap yang belum ditutup ya, jauh sekali tapi di atas. Mudah-mudahan sih disamperin, tapi yang jelas diamankan dulu posisinya ya. Itu sekarang kita bahas watchlistnya aja yang masih ada, saham-saham yang masih ada di dalam watchlist banking. Ini tadi udah Bank Rakyat, Bank Negara. Lanjut ke BTPS. Terakhir masuk rekomendasi untuk hari tanggal 26 Februari 2025. Strateginya masih sama dengan strategi yang muncul di rekomendasi sebelumnya, yaitu beli di 925 ya. Harusnya sih ini udah punya barang, karena seingat saya ada strategi yang muncul di rekomendasi tanggal 18 Februari, kurang lebih ya sekitar itu tanggalnya. Belinya di 925, stop loss di bawah 860 dan target TP1 1070, target TP2 nya 1200. Mudah-mudahan sih nyampe 1200 target TP2. Nah, karena ini kalau kita lihat sekilas strukturnya ini pullback jadi inducement diambil, kemudian berarti ini low valid di breakdown, ada pause, dan high ini jadi high valid 975 di breakout, berarti ada change of character, ada chop perubahan arah, strukturnya berubah, udah nggak downtrend lagi. Mudah-mudahan nyampe ke 1200 gitu sih BTPS nya ya. Kalau belum punya barang dan minat, mau beli sekarang, mau beli ngantri 925 atau di 890, stop lossnya sama-sama di bawah 860 gitu guys. Next ada ESA juga masuk di rekomendasi tanggal 26 Februari terakhir ya. Strateginya tuh beli di 750 sih. Stop lossnya di bawah 695 dan sekarang ternyata melemah 1,3%. Tadi sempat hijau. Buat yang udah punya barang, ini masih bisa disimpan karena stop lossnya ya masih bawah, belum kena stop loss. Bahkan di strategi sebelumnya pun belum kena stop loss, karena cut loss strategi sebelumnya tuh kalau tutup di bawah 740. Jadi buat yang masih punya barang ini hold dulu aja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ada sinyal rebound yang lebih clear dan lancar ke 900-an. Itu ya. Next ada Saratoga. Saratoga strategi yang muncul di beberapa waktu kemarin atau hari ini muncul lagi, saya lupa deh. Kayaknya ada juga di tanggal 26 ya. Coba dicek. Strateginya itu yang jelas beli di 1790, stop loss ya ada di tanggal 26 ada ding. Stop lossnya di bawah 1690 dan
Target TP1 2010, target TP2 2200. Hari ini sudah dapat barang, sayangnya tutupan melemah 2,2% dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Buat yang udah punya barang di hold dulu aja, nggak masalah lah ya, selama nggak tutup di bawah 1690 masih aman. Lanjut ada P1 menguat 2,6% hari ini. Strategi beberapa hari yang lalu sih ya, strategi beberapa hari yang lalu, tapi dapat barangnya itu kemarin tanggal 25 dapat barang di 386 384. Stop lossnya kalau tutup di bawah 368 dan target TP1 di 422 mudah-mudahan lancar, dan juga mudah-mudahan bisa lancar ke 460-an ya, karena sini sudah ada sinyal bullish divergence juga udah bullish divergence juga, ini udah stay di atas garis EMA 20, mudah-mudahan bisa lancar ke atas. Next ada Inco yang hari ini juga hijau, menguat 4,7%, alhamdulillah. Terakhir ini muncul di strategi yang ada di rekomendasi tanggal 25 kalau nggak salah, ingat saya. Strateginya beli di 2840, stop loss di bawah 2700 ya. Dan target TP1 3140, target TP2 3400-an. Hari ini hijau setelah nyamperin area beli dua level, area beli ini ya, level pre-entry dan entry-nya. Kemudian yang udah punya barang ya hold dulu aja, selama nggak tutup di bawah 2700 masih aman disimpan. Udah ya, itu sementara itu yang ada di list yang dibahas. Dan lanjut kita bahas saham-saham yang di request di kolom komen. Ada beberapa saham sih yang di request di kolom komen ya. Ada 3 saham. Saham pertama yang di request itu PSAB. PSAB ini kurang lebih kayak gini sih. Ini kalau di zoom out kelihatan strukturnya masih uptrend, masih naik. Kemudian ambil inducement dan tanggal 4 Februari bikin setup. Kemudian tanggal 10 Februari nyamperin level belinya sih, area belinya sih 246. Kemudian buat yang belum punya barang itu kalau misalnya beli ya di 246 dan 224 aja dengan stop loss di bawah 206. Kalau udah punya barang, level yang dipantau itu sebenarnya sih 246 ya, tapi agak jauh, jadi pantau di 264 aja. Ke bawah 264 hati-hati, mending ngantri lagi di 246. Misalnya punya barang di 246 nih ya, terus harga turun ke bawah 264, jadi bisa exit dulu, kemudian ngantri lagi di 246 dan 224 dengan stop loss di bawah 206. Itu closingnya ya di bawah 206. Kemudian target TP1 masih di 332, jadi mudah-mudahan bisa mantul ke sana lagi ya si pesat. Lanjut ada SMGR. Nah, kalau SMGR ini saya juga lagi nunggunya apa? Nunggunya dia nunggu minimal ambil inducement, dan lebih enak lagi kalau bikin setupnya itu ya tutup di atas 2890 lah. Kalau tutup di atas itu ini ada CB1, dan kalau berhasil naik ke atas 2930 dia ambil inducement diambil, berarti low di 2480 jadi low valid dan retracement dimulai. Nah, kalau retracement dimulai berpeluang naiknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan level inducementnya. Kira-kira target naiknya kalau kita lihat ke kiri, sebelah kirinya ini sih ada area supply ya di sini 2970 3000 itu ada area order block situ. Di atasnya lagi itu ada area inside bar ding lower low. Ini enggak bagus order blocknya. Yang cakep ini berarti ke 3600. Mudah-mudahan sih bisa ke situ ya. Syaratnya itu tadi setidaknya breakout level 2890 lah. Lebih enak lagi kalau nembus ke atas 3100 gitu guys, kira-kira untuk SMGR. Kalau misalnya punya barang gimana? Kalau misalnya punya barang ya dan masih mau hold ya pantau 2480 berarti, karena ini kan masih downtrend ya. Kalau turun ke bawah 2480 lanjut
downtrend berarti. Itu ya kurang lebih, mudah-mudahan menjawab. Lanjut yang ketiga ada CMNP. Si CMNP ini pertanyaannya punya modal di 3.000, enaknya dijual atau di hold, kurang lebih gitu ya. Jadi CMNP hari ini melemah 6,5% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya. Range-nya emang agak lebar ini, candlenya kelihatan agak nggak terlalu gede, tapi ternyata range-nya lebar. Nah, candle hari ini maksud saya, itu berada di dalam range candle hari sebelumnya, jadi inside bar. Kalau misalnya punya barang dan masih mau simpen, pantau level 2080 lah ya. Ke bawah 2080, exit dulu sih nggak apa-apa. Ya emang agak nyesek sih, soalnya modalnya 3.000 gitu. Tapi ya ini belum ada tanda-tanda rebound gitu ya. Kalau misalnya naik, syukur-syukur naik ke 3.000 atau lebih atas, exit aja dulu atau pasang smart order jual di sedikit di atas 3.000 boleh. Itu sih nggak apa-apa ya. Karena di sini sementara sekilas kelihatan ada zigzag lower high lower low, berarti secara definitif downtrend. Meskipun bisa jadi ini untuk jangka pendek dan bisa juga lanjut ke atas. Jadi ini selama belum naik ke atas 3270 rasanya agak berat buat lanjut ke atas lagi sih gitu. Sementara gini ya. Kita mudah-mudahan menjawab. Lanjut sekarang kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Kamis 27 Februari 2025. Ada 4 saham ya. 4 saham. Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya menggunakan fitur smart order tentunya. Saham pertama ada brand. Oke, kali ini saya masukin brand. Alasan pertama, posisi harganya ini kalau di zoom out kelihatan lagi di area-area support. Alasan kedua, hari ini ada sinyal POW, jadi bisa dimanfaatkan, ada peluang rebound. Strateginya supaya stop lossnya nggak terlalu jauh, belinya ngantri aja di 6325 dan stop lossnya di bawah 5800 aja. Dengan target 8000 aja dulu ya, karena di sini kan ada gap yang belum ketutup tuh. Jadi di situ di 8000-an dulu, 8250 gapnya, targetnya 8000 dulu aja. Risk reward rasionya masih oke dengan target di 8000. Itu sih ya. Kemudian saham kedua ada BRPT. Temenan sih ini. BRPT hari ini ceritanya menguat 1,2% dan kalau kita agak zoom out, nggak usah di zoom out sih kelihatan harganya lagi di area support. Kalau di zoom out dia kelihatan ini area order block 785 sampai 770 itu order blocknya. Singkat cerita BRPT lagi di area order block. Terus hari ini ada sinyal PO ini, ada panah asmara nih inside bar. Jadi strateginya buat yang minat beli BRPT silakan boleh dibeli di 825 ya. Stop lossnya itu di bawah 785 aja dan targetnya nggak terlalu banyak dulu aja ya. Targetnya nutup gap dulu aja di 910. Syukur-syukur sih kalau bisa ke 950-an, tapi ya ke 910 udah oke lah. Begitu. Next ada MAPA yang juga hari ini menguat 3,1%. Dan ada sinyal POW. Ada peluang ini jadi double bottom dengan syarat dia berhasil breakout 890. Dan ternyata kalau kita tengok ke kiri sedikit dari level 890-nya, ini ada area support minor. Kalau kita pakai line chart yaitu support minor lah ya. Di breakdown pakai drop base drop. Jadi kalau ini naik nyampe ke area base 900-915, kemungkinan besar area ini masih bisa direspon jadi resisten. Jadi targetnya di area 9150 dulu aja. Buat yang minat beli MAPA, besok bisa langsung beli di 830 dan stop lossnya di bawah 795. Kemudian targetnya 900-915 itu aja dulu ya. Dan saham keempat MDKA. MDKA hari ini ternyata menguat 3,2%, tadi sempat turun sampai ke
1485 dan ternyata sore ini tutup di 1595. Oke lah ini. Berikutnya dia mantul di area demand. Pertama ini ada area imbalance. Itu imbalance. Terus ini juga order block. Ini juga order block. Tak hijau-hijauin aja ya order blocknya. Nah, jadi mantul nih. Ada peluang dia mantul balik lagi ngetes area 1925 1980 yang mana itu juga area supply, area order block di situ. Nah, kalau kita tarik trend line juga di sini, magnetnya nyala. Dia mantul di dekat area-area support trend line. Nah, jadi ini seru. Buat yang minat beli MDKA besok bisa langsung dibeli di 1595. Stop lossnya di bawah 1450 aja ya. Syukur-syukur kalau bisa lebih toleransi, lebih fleksibel maksud saya. Stop lossnya kalau close-nya aja di bawah 1455. Dan targetnya di area 1925 1980 dulu. Itu sih. Dan itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan share ke teman-teman yang lainnya juga jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya bagi yang belum, supaya nggak ketinggalan update video dari kami. Tanggal 1 Februari kami ada pre-class gratis, buruan daftar, linknya ada di deskripsi di bawah. Saya tunggu ya. Sampai jumpa di pre-class dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah.